Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala babul maf'uli bihi. Utawi iki iku babul maf'uli bihi, bab maf'ul bih. Nah, sekarang beliau memperinci tentang isim-isim yang harus dinasab. Yang pertama beliau merinci tentang maf'ul bih. Ya. Wa huwa lan utawi maf'ul bih iku al ismu isim al mansubu kang nasab. Alladzi kang yaqa'u tumiba bihi kelawan isim mansub apa al fi'lu fi'il. Jadi maf'ul bih adalah isim mansub yang terjadi padanya fi'il. Ya, jadi fi'il terjadi padanya gitu. Objek. Nahwa ya, kaya ing dalam marai ucapan sira darabtu wis mukul sapa isun Zaidan ing Zaid. Seperti darabtu Zaidan. Mana maf'ul bihnya Zaidan? Karena Zaidan adalah tempat terjadinya atau objek terjadinya pukulan. Dan war raqibtu wis nunggang sapa ingsun al-farasa ing jaran. Wa raqibtul farasa dan saya naik kuda. Maka maf'ul bihnya di sini adalah al-farasa, maka dia nasab al-farasa, enggak boleh dibaca al-farasu. Wa huwa dan isim maf'ul bih ya. Wa huwa lan utawi maf'ul bih iku kismani rong bagian. Zahirun rupani zahir wa mudmarun lan mudmar. Jadi maf'ul bih itu terdiri dari dua. Yang pertama zahir yang tampak dan kedua mudmar yang pakai dhamir. Fa zahiru maka utawi zahir iku ma taqaddama ya. Kang wis diheni zikruhu apa penyebutane ma taqaddama. Wal zahiru ya lali kata terjemah Indonesia. Fa zahiru maka yang zahir itu sudah disebutkan sebelumnya gitu kan. Taqaddama dihin gitu ya kalau maca kitabnya. Wal mudmaru dan mudmar kismani itu terbagi lagi jadi dua. Muttasilun muttasil yang muttasil wa munfasilun dan munfasil. Fal muttasilu maka yang dimaksud mudmar muttasil ya dhamir yang muttasil ya itu 12 ada 12. Wahia yaitu dorobani ya yaitu dorobani dilihat yang bagian belakang dhamir yang bagian belakang. Dorobani berarti ininya yaknya. Dorobani wa dorobana wa dorobaka wa dorobaki wa dorobak wa dorobakuma wa dorobakum wa dorobakunna wa dorobahu wa dorobaha wa dorobahuma wa dorobahum wa dorobahunna. Itu adalah yang mutasil, dhamir yang mutasil. Bukan fi'ilnya ya yang digarisbawahi, yang dhamir-dhamirnya, yang belakangnya fi'il. Wal munfasilu dan yang munfasil itu 12 ada 12. Wahia ya 12 itu diperinci. Iya ya. Nah, sekarang dilihat yang dhamir setelah kata iya. Itu dhamirnya semua. Iya ya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Baik. Sekarang kita perjelas dengan menggunakan bahkan. Kayak kurang mundur titik. Nah, sudah. Baik, sekarang perincian atau pembahasan maf'ul bih. Isim mansub yang pertama adalah maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah al-ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu. Isim nasab, isim mansub yang terjadi padanya fi'il.
Jadi kata kerja itu terjadi padanya. Gampangannya objek. Terbagi menjadi dua. Dhahirun wa mudmarun. Dhahir itu yang bukan dhamir. Jelas ya bukan dhamir ya. Itu dhahir. Selama dia bukan dhamir berarti dhahir. Dan mudmar yang bentuknya dhamir. Yang bentuknya dhamir atau kata ganti. Yang dhahir contohnya daraba Zaidun kalban. Daraba Zaidun kalban. Di sini mana isim yang nasab? Yang isim yang nasab, kalban. Kalban isim yang nasab. Berarti ini adalah maf'ul bih. Tandanya biasanya mim dan fa. Ya. Dibaca ing. Daraba wasmukul sapa Zaidun Zaid kalban ing asu. Gitu. Berarti ing dia maf'ul bih. Kenapa kalban? Kok gak kalbun? Karena karena anjing ini adalah yang dipukul, objeknya. Ya, yang terjadi pemukulan padanya itu ya terjadi pada anjing. Sedangkan Zaidun, kenapa kok dia harus rafa? Karena dia Zaidun. Kenapa rafa? Karena fa'il. Fa'il hukumnya harus marfu rafa. Ya. Dan ini harus nasab, mansub. Kenapa kok harus mansub kalban? Karena maf'ul bih. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa fathah? Isim mufrad. Contoh yang kedua misalkan firman Allah SWT, alam naj'alil arda mihada. Surat apa? An-Naba. Amma yatasalun. Alam naj'al. Apa artinya alam naj'al? Bukankah? Alam. Apa? Masuk apa? Masuk apa ini? Huruf apa? Tanda nasab. Tanda? Bukan. Termasuk faktor yang membuat fi'il apa? Nasab. Adawatu nasab naj'ala berarti. Khofat enggak ada, fi'il khofat enggak ada. Enggak ada. Majzum, jazm. Ya, lam. Kemana apa? Lam, wa lamma, wa alamma, ya kan ya. Alam berarti iki belajar sing wingi ku. Alam bukankah? Naj'al, ini harusnya naj'al gini loh. Tapi karena ada alif lam bacanya naj'al. Jadi ini bukan harokat sebenarnya, dia bacanya. Harokat baca. Naj'al apa artinya? Menjadikan. Failnya mana? Nah ini fa'il. Ini fa'ilnya tersembunyi, mudmar. Bukankah kami menjadikan al-ardo bumi, ya, mihadan tempat atau hamparan gitu ya. Baik. Bukankah kami menjadikan bumi hamparan, ya, tempat hamparan? Ya. Maka di sini fiilnya mana? Naj'al. Ya, naj'al. Failnya nun. Ini ya, nun ini ya. Ya, failnya mudmar, tersembunyi. Ya. Takdirnya adalah nahnu. Maf'ul bihnya mana? Al-ardo. Al-ardo. Mihada ini juga. Ya, karena ja'ala itu menjadikan menasabkan apa? Dua. Pelajaran wingi, pelajaran al-awamilu ad-dakhilatu 'alal mubtada wal khabar termasuk kana, inna dan dhonna. Ja'ala termasuk saudarinya dhonna. Aslinya al-ardu mihadan. Al-ardu bumi utawi bumi iku mihadan hamparan, terhampar. Jadi ya khobar artinya. Tapi dia dari maf'ul bih semua. Maf'ul bihnya najal.
Alam. Ya bukankah kami telah al-ardho, dia harus mansub. Kenapa? Karena dia maf'ul bih. Maf'ul bih harus mansub. Mihadan juga sama karena dia butuh 2 maf'ul. Ya, juga harus sama. Ini yang zahir yang kelihatan ya, al-ardho, kalban, mihadan. Sekarang yang mudmar yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu ada 2, ada yang mutasil, ada yang munfasil. Yang mutasil itu contohnya gurung tak kaya rokat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. Lailatul qadr. Baik, Mas Satria, apa artinya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Belum tahu artinya? Iya. Inna artinya apa? Iya, sesungguhnya. Kalau panjang berarti sebenarnya innana, cuma disingkat inna. Jadi sesungguhnya siapa? Sesungguhnya kami, inna sesungguhnya kami, nahnu. Anzalna menurunkan. Sesungguhnya kami telah menurunkan. Na di sini adalah fa'il. Anzala, fi'ilnya anzala. Anzala, anzalu, anzalat, anzalata, anzalta. Azaltuma, azaltuma. Nah, anzalna. Anzala menurunkan. Nahnu. Kami. Berarti kami, sesungguhnya kami telah menurunkan kami. Hu ini adalah maf'ul. Maf'ulnya ini. Ya. Maka di sini maf'ul bentuk dhamir. Bentuk dhamir. Ya. Yang maksudnya di sini adalah Al-Qur'an, baliknya ke Al-Qur'an. Ya. Bukan huwa, ya, bukan huwa, tapi hu. Bukan, enggak boleh inna anzalna huwa, enggak. Nanti ada penjelasannya. Nah, fi'il ya dhamir yang dalam pembahasan maf'ul bih ini nanti disebut dengan istilah dhamir mansub. Dhamir mansub. Kenapa kok disebut dhamir mansub? Karena dhamir ini hanya disebutkan seperti ini, modelnya kayak gini kalau dia posisinya nasab. Nih posisinya rofa, nggak mungkin dia jadi seperti ini. Nggak mungkin kita ngomong hu kalau dia posisinya rofa. Kalau rofa pasti huwa. Makanya ada istilahnya dhamir rofa, ada istilahnya dhamir nasab. Kalau dhamir rofa itu seperti huwa, umahum, yaumauna, antum, antian. Mereka itu kalau disebut huwa pasti dia posisinya rofa. Mbo itu mubtada, mbo itu khobar, mbo itu fa'il, mbo itu naibul fa'il. Huwa, humahum. Tapi kalau pengen dhamir itu dalam posisi nasab, maka bentuknya bukan huwa, hu. Ya, hu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di dalam malam Al-Qadar. Ini yang mutasil. Karena kenapa mutasil? Karena bersambung dengan fi'il, bersambung dengan fi'il anzalnahu. Ada yang bentuknya munfasil. Munfasil itu terpisah dari fi'ilnya. Kalau terpisah dari fi'ilnya, biasanya maf'ul ini dia tetap jadi maf'ul, cuma ditambahi iya. 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 Kadang dekat posisinya dengan fa'il, tapi dia tetap terpisah, nggak bersambung dengan, misalkan dalam Al-Fatihah, iya, ka, na'budu. Padahal fi'ilnya di depannya, tapi dia terpisah. Namanya terpisah ya, dia nggak na'budu ka, enggak, iya ka gitu. Jadi dia terpisah. Makanya di situ contohnya seperti iya ya wa iyyaka dan seterusnya. Contohnya munfasil. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum." Fi'ilnya mana? Fi'ilnya mana? Ayat ini fi'ilnya mana? Cari fi'ilnya.
Cari fiilnya coba. Kalau nggak bisa dari kata Arabnya, dari artinya saja. Alladzina orang-orang, jelas nggak fiil. Utu. Satu lagi yang lain. Wasoina. Ya, wasoina. Kami mewasiatkan. Wasoi, wasi. Ya. Ini fiil. Ini juga fiil. Ya. Ini juga fiil. Ya. Tapi sudah ada maf'ulnya di sini. Nah, mana yang domir munfasil? Wa iya kum ini. Munfasil. Dia pengen bikin atau Allah SWT meletakkan atau menjadikan maf'ul bih-nya adalah dhamir, tapi diletakkan jauh dari fi'il. Diletakkan jauh, terpisah dari fi'il. Diletakkan terpisah dari fi'il. Maka harus ditambah iya. Walaqad dan sungguh wasoina kami wasiatkan. Siapa yang mewasiatkan? Yaitu Allah, kami. Kepada siapa? Ini maf'ul juga. Alladzina utul kitab. Ini maf'ul. Alladzina utul kitaba. Ini maf'ul semua. Ya. Maf'ul pada orang-orang yang diberi kitab. Min qablikum dari sebelum kalian. Wa iyyakum. Ini dhorof. Wawunya dhorof. Wa iyyakum. Ya, maka di sini ini juga maf'ul bih. Kemarin dhorof. Dhorof itu ikut pada hukum yang sebelumnya. Alladzina ini. Maf'ul bih. Dhorof itu pangkat sampai zaman atau gimana? Kok dhorof? Atof, astagfirullah. Atof, wawu atof. Atofnya pada alladzina tadi. Alladzina. Maka wa iyyakum. Nah, ini yang jadi perhatiannya adalah kum. Ya, baik. Ini bisa dihafal. Bisa dihafal. Maf'ul kalau bentuknya dhamir pasti tidak keluar dari bentuk ini. Hu huma hum ha huma hunna ka kuma kum ki kuma kunna ni atau ya dan na sudah. Ini huwa hu huma ini sesuai urutan tasrif ya. Ina huwa huma hum ya hu huma hum ha bukan hiya lagi. Makanya kalau kita ngomong saya memukulmu perempuan. Saya memukulmu perempuan. Saya memukul kamu perempuan. Pakai fi'il madhi. Saya memukul kamu. Saya nih mana? Pakai fi'il madhi. Sayanya mana? Dorobaki kan huwa. Loh, lah iya. Dorobi. Saya cuma masuk ana ya. Iya, bener ana. Cuma saya banyak ya wis, iya kau wis kayak ana wis, kau wis. Ana terus ya apa? Ana terus dorob. Masa ana doroba, masa ada ana doroba? Kan huwa doroba. Dorob tu perempuan loh ya tadi. Dorob tu ki. Saya memukul kamu perempuan. Ya, saya memukul kamu perempuan. Tapi ditanya, maf'ulnya mana? Maf'ulnya mana? Ki ini maf'ul. Failnya mana? Ini failnya. Ini failnya ya. Saya memukul kamu. Enggak boleh kita ngomong kalau ka ini kan kalau huwa huma hum hiya huma hunna anta ya, anta. Enggak boleh kita ngomong dorob tu anta. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh dorob tu anta? Karena anta itu nanti masuknya ke dhamir yang harus rofa.
Dia nggak boleh dalam posisi nasab ditaruh anta. Jadi yang domir sama napal itu, huwa-huma itu posisinya harus rofa semua. Nah, kalau misalkan Ustaz, saya pengen naruh domir, tapi posisinya harus nasab, gimana ini? Ya pakai domir yang ini. Entah itu jadi maf'ul bi, entah jadi khobar kana, entah jadi isim inna, entah jadi maf'ul li ajlim, nggak mungkin. Entah jadi ya apapun itulah pokoknya. Pokoknya selama dia harus nasab, dia pakai domir yang ini susunannya, model ini. Ya. Nah ini domir rofa. Domir rofa. Ini sambil amal huwa umumia huwa ana nahnu. Rofa. Kenapa kok rofa? Fa'il dia kan ya. Fa'il. Dia sebenarnya mubtada, cuma sini posisinya fa'il kita. Fa'ilnya ini gitu. Saya sebenarnya tadi mau ngajak bikin jumlah fi'liyah gitu loh. Cuma sampean yo ana. Ya wis lah ana itu sana jadi khobar ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya ana jadi fa'ilnya ini kan. Fi'ilnya darab tuki. Ana itu enggak perlu ditulis ya. Ini enggak. Iya. Ini enggak ditulis pun sudah bisa. Kalau pakai ana gitu. Hah? Ana daraba ki. Ya ana darab tuki. Masa saya diam mukulnya kan guys. Kan dia kan baliknya ke domir gitu loh. Ini berarti jumlah ismiyah. Fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Kalau ditambahi ana jadi jumlah ismiyah. Karena khobar kan bisa domir. Ana mubtada kan bisa domir. Mubtada kan dohir sama mudmar. Kalau domir mubtada harus rofa, ya pakai ana, nggak boleh pakai ni. Ni dorob tuki. Ya harus ditaruh di belakang ya. Kan harus ditaruh di belakang kan. Iya, ini harus ditaruh di belakang semuanya ini. Harus ditaruh di belakang, nggak boleh di depan. Ini namanya disebut dengan domir nasab. Karena harus posisi nasab. Contoh lagi misalkan, saya mencintaimu. Laki-laki. Ya, laki-laki. Fi'ilnya ahabba. Ahabba yuhibbu. Ahabba yuhibbu. Uhibbu mu laki-laki kok. Uhibbu ka. Uhibbuka gitu ya. Uhibbuka, saya mencintai. Atau gini aja. Kamu, ya ini fi'il mudhari'. Atau saya fi'il madhi aja lah. Dia perempuan melihatku. Pakai fi'il mudhari', ro'a. Pakai fi'il madhi, ro'a. Ditasrif ro'a. Ro'at. Dia perempuan melihatku. Ro'atni. Mana maf'ul bi-nya? Ni. Kalau ditambah, dia perempuan melihatku dan melihatmu. Dan melihatmu laki-laki satu orang. Wa kan langsung ka kan halnya ka. Tapi nggak bisa disambung seperti itu. Harus ada iyanya. Ro'aitani, ro'atni wa iyyaka. Harus pakai iya ya. Wa iyyaka, iya harus pakai iya. Gak bisa domir ini tuh gak bisa berdiri sendiri kecuali kalau bersambung dengan fi'il. Kalau sudah berpisah dia nggak bisa berdiri. Kum jangan ngomong kum sendiri misalkan kum ini nggak bisa. Wakum itu nggak bisa. Harus kalau dia sudah berpisah dari fi'ilnya harus tambah iya. Tapi iya itu artinya apa? Iya menunjukkan
membantu ini ya tadi gitu. Contohnya Membantu biar bisa berdiri. Berdiri ini kan. Iya, kalau dia berpisah dari fiilnya. Kalau dia ini ya munfasil ini, kalau dia munfasil. Makanya dia nggak bisa jadi walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa kum. Nggak bisa. Harus wa iyyakum supaya bisa ditaruh dhamir di situ. Gimana, Bet? contohnya lagi yang pemakaian iya kan? Contohnya lagi pemakaian iya. Apa? Pakai Harus apa? Iya itu ketika berpisah dong ya, berpisah dari fiil. Berpisah dari fiil. Penggunaannya ketika berpisah. Bukan berpisah jauh kayak gini enggak. Pokoknya meskipun dia dempet tapi berpisah dari fiil, ya pakai iya. Makanya iyyaka na'budu. Kenapa? Karena ka posisinya berada di sebelumnya. Kan ini harus di setelahnya. Ketika dia berada di sebelumnya nggak bisa berdiri sendiri. Ka na'budu nggak bisa. Iyyaka na'budu. Na'buduka baru ya bisa. Na'buduka. Karena ini semuanya posisinya harus berada di belakang gini. Posisi belakang fiil. Jika tidak, ya. Jika tidak atau berpisah dari fiil, wajib tambah iya. Contoh lagi misalkan apa? Kata bingung. Bahasa Indonesia rek apa? Selain melihat apa? Melewati dia perempuan mereka perempuan. Iya, melewati ya. Kayak apa? Siapa bisa? Siapa? Ubed gitu ya. Ubed melewati itu marro. Berarti Ubaidun melewati siapa? Marro. Nah ini fi'il wajib ditambah iya atau bersambung dengan kata lain. Kata lain maksudnya huruf khafat. Ya. Huruf khafat. Baik, marro Ubaidun marro bi. Kalau marro kasih bi. Marro bi melewati siapa? Loh, sing butuh nggih domir kok aja. Atau jangan marro lah, jangan marro. Soalnya dia maf'ul cuma pakai dengan bantuan ini, dengan bantuan harf. Ya enggak pakai bantuan harf apa ya? Memanggil duduk di sampingnya gitu. Da'a gitu. Da'a gitu ya, da'a memanggil. Ya, memanggilnya. Misalkan saya memanggilmu misalkan. Berarti ada'u mu atau manggil kalian ya, kalian laki-laki. Ada'ukum. Ada'ukum. Wa iya apa? Yaki atau yakun.
Wa iya kun. Mana mafulnya? Ya kun. Mafulnya kum dan kun. Ini mafulnya. Wa'atof. Karena wa'atof hukumnya ini ikut hukum ini. Ya. Enggak boleh. Ada'ukum wahunna. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena ini wawu atof. Wawu atof hukum yang setelahnya harus ikut hukum sebelumnya. Karena sebelumnya nasob, dia harus nasob. Domirnya pun harus bentuk nasob. Enggak boleh ada hukum wa antunna, tapi ada hukum wa kunna. Nah, kunna karena tidak bisa berdiri sendiri, harus pakai iya, kasih iya kunna. Ya, ini atofnya ya. Sudah ada pertanyaan lagi? Ini maf'ulnya, fa'ilnya ini fi'il fa'il. Kalau nggak ada silakan ditulis.